mendengar tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas ini berbicara tentang tingkatan atau ukuran, urutan, kondisi sesuatu, ya, yang menentukan dan membandingkan seberapa besar dan seberapa penting sesuatu hal yang kita akan kerjakan. Memang secara umum skala prioritas itu bisa dibagi menjadi 6 kategori. Yaitu pertama adalah emergensi atau satu keadaan darurat. Ya. Di mana itu harus karena memang emergensi atau darurat. Ada juga urgent atau sesuatu yang mendesak. Selanjutnya ada juga high priority, ya, kebutuhan yang sangat penting. Ada juga medium priority atau hal yang penting, low priority, penting tapi tidak terlalu penting. Tapi juga ada no priority atau tidak penting. Jadi Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, kita seringkali menghadapi hal-hal seperti ini. Ada yang memang benar-benar urgent, ada yang benar-benar emergency. Ada sesuatu hal yang memang benar-benar penting dan atau sangat penting. Dan itu yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita berbicara tentang prioritas, ya, itu berbicara kita sedang berbicara tentang sesuatu hal yang dianggap penting dalam kehidupan setiap orang. Namun Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, untuk setiap orang atau setiap individu, kita pasti memiliki perbedaan masing-masing tentang prioritas utama dalam hidup kita. Bapak Ibu, apakah prioritas utama dalam hidup kita? Apakah harta, kekayaan, memiliki segudang emas mungkin, rumah yang besar, mobil mewah, atau apakah kita prioritas dalam hidup kita ini mengejar pangkat, kedudukan ataupun kehormatan? Apakah kita juga prioritas hidup kita ini mengejar suatu kesenangan, Bapak Ibu sedikit oleh Tuhan? Ya, ada orang berkata bahwa orang bisa mencapai kesenangan atau mencapai sesuatu tujuan hidup atau definisi hidup dalam hidupnya, Bapak Ibu, jikalau dia sudah memiliki 3 ta. Apa itu 3 ta, Bapak Ibu? Ya, ini sudah seringkali kita dengar, yaitu harta, tahta, dan wanita. Nah Bapak Ibu, kalau hanya ini yang kita kejar dalam hidup ini, pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Salomo seperti yang dicatat dalam Alkitab, dia bahkan menjadi orang, ya, yang terkenal di zamannya. Dia seorang raja yang terkenal dan disegani oleh semua raja-raja pada zamannya. Salomo juga adalah seorang yang memiliki harta yang banyak, Bapak Ibu. Ya, dia bisa memiliki kambing domba, ya. Kemudian banyak budak-budak dan kekayaannya luar biasa, Bapak Ibu. Punya emas, perak, dan sebagainya. Dia menjadi seorang raja yang terkenal, memiliki kedudukan yang tinggi, dan juga bahkan dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki kesenangan, Bapak Ibu. Dengan pangkat kedudukan yang dia miliki. Ya Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Apakah Salomo tidak dikatakan seorang yang berbahagia, Bapak Ibu? Bahkan dicatat dalam kebenaran firman Tuhan.
Salomo bahkan memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi apakah ini bisa menjamin seseorang bisa mencapai suatu hal yang bisa membahagiakan hidupnya? Apakah memang ini adalah merupakan suatu tujuan atau prioritas utama kita? Baik kita sebagai hamba Tuhan maupun kita sebagai anak Tuhan atau siapapun, Bapak Ibu. Apakah kalau kita memiliki harta, kekayaan yang besar, memiliki kedudukan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, atau juga memiliki banyak istri seperti Salomo, 700 istri dan 300 gundik. Apakah ini sudah merupakan satu tujuan dalam hidup kita? Apakah ini prioritas utama di dalam hidup kita? Tetapi Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan, kalau saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, Salomo berkata bahwa, ya, aku menemukan sesuatu yang paling pahit daripada maut. Seorang yang dikatakan memiliki jabatan, kedudukan, kekayaan yang besar, bahkan memiliki istri dari kaum bangsawan 700, gundik 300. Namun firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 7 ayat 6, dia berkata, aku menemukan sesuatu yang paling pahit daripada maut. Justru berarti dia tidak mencapai suatu tujuan yang ingin dia capai. Karena apa, Bapak Ibu? Mengapa Salomo berkata begitu? Karena ketika dia memiliki istri, justru memiliki istri yang banyak, Bapak Ibu, justru istri-istri inilah yang membuat Salomo jatuh dalam penyembahan, yang membuat Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, dan pada akhirnya karirnya berakhir. Segala sesuatu berakhir, dan pada akhirnya Salomo menyimpulkan bahwa semuanya itu sia-sia. Apa yang Salomo miliki, apa yang Salomo kejar selama ini, dia berkata semuanya sia-sia. Dalam Pengkhotbah dia katakan, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hatiku bahwa ini pun sia-sia. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Mengapa? Karena manusia tidak mengetahui waktunya, kata Salomo. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Itu yang Salomo katakan. Manusia itu akhirnya pada waktunya akan seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Itulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba kita juga ternyata tiba-tiba mengalami sesuatu hal yang mungkin kita tidak inginkan. Dan pada akhirnya semuanya Salomo berkata sia-sia. Apa yang Salomo banggakan, apa yang Salomo impi-impikan, semuanya sia-sia. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya apa yang paling penting dari hidup ini? Prioritas utama yang perlu kita kejar dalam hidup ini apa? Apa sebenarnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita?
Mari Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kita belajar dari Salomo. Salomo boleh dikatakan seorang yang sudah memiliki segala-galanya. Namun dia pada akhirnya dia berkata, semuanya sia-sia. Jadi sebenarnya apa Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan yang menjadi prioritas utama dan yang terpenting dalam hidup kita? Sebenarnya yang terpenting di dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Jadi kebanyakan. Mari Bapak Ibu seringkali oleh Tuhan, kejarlah hal yang paling utama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Karena dari situlah kita berasal. Dari situlah kita menerima berkat. Dan dari Allah lah kita akan kembali. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.